gitu. Kita doa sama-sama sambil pegangan tangan, sambil tundukin kepala, kita sama-sama bilang amin. Aku sih orangnya nggak mau ambil pusing sih orangnya ya. Kalau mami bahagia ya sok lanjut. Kalau enggak saya bilang ke mami tinggalin. Ya nggak mau kayak gitu. Udah seperti biasa, kembali lagi seperti ibu dan anak. Kalau misalkan lu memang mau jalan sama mami gue dan lu memang serius, nggak aneh-aneh, silakan. Tapi kalau nanti suatu saat gue tahu lo aneh-aneh, ya lo harus berdamai sama gue. Belakangan ini, nama Eva Manurung dan Jordan Ali sedang hangat menjadi perbincangan banyak orang. Bukan hanya karena perbedaan usia keduanya yang mencolok, melainkan perseteruannya dengan Feby Carol yang sepertinya belum akan berdamai dalam waktu dekat ini. Hal itu tampak dari kedekatan yang terjalin antara Eva dan Jordan. Alih-alih pisah, justru keduanya semakin lengket. Bukti keduanya semakin mesra ialah saat keduanya berlibur ke Thailand belum lama ini. Tidak itu saja, kemarin Jordan juga tampak menemani Eva menjalani ibadah malam Natal. Lantas, seperti apa keduanya merayakan Natal 2023 ini? Mengucapkan selamat hari Natal untuk kita semua. Tadi diantri sama Jordan lagi nunggu di luar. Soalnya gerejanya tuh privacy banget, jadi nggak boleh sembarangan orang masuk. Jadi gerejanya itu bukan tempat umum. Tadi saya pegangan tangan berdua setelah habis kelar dari gereja. Aku bilang, Bi, yuk kita tinggalkan ya, kita tanggalkan dari kaki, dari tangan, dari semua 2023. Yuk kita berpegangan tangan untuk naik ya ke atas puncak di 2024 ini, mengejar yang kemarin-kemarin tertinggal waktu gitu. Kita doa sama-sama sambil pegangan tangan, sambil tundukin kepala, kita sama-sama bilang amin. Kebersamaan sih jatuhnya. Memang acaranya religi ya, tapi di yang lebihnya lagi kebersamaan. Makanya di sini aku bela-belain malam Natal ini untuk nganterin mami sama Robiko untuk beribadah ke gereja, ya kan? Ya itu jangan mewujudkan rasa perhatian aku terhadap antar sesama agama juga, antar toleransi juga, ya kan? Ya begitu sih. Jadi kita sama-sama saling menghargai dan sama-sama saling menghormati. Ada yang menarik perhatian publik saat Jordan menemani Eva menjalani ibadah malam Natal, yakni kehadiran sosok Robiko yang tidak lain anak ketiga Eva, yang juga adik laki-laki Virgon. Robiko terlihat menemani sang ibu beribadah. Kehadiran Robiko sontak saja menimbulkan sebuah tanya. Bagaimana Robiko menanggapi hubungan sang ibu dengan pemuda yang jauh lebih muda? Benarkah Robiko setuju dengan hubungan yang terjalin saat ini antara Eva dengan Jordan? Kemarin sih sempat juga saya diwawancara ya, udah sempat dibahas juga. Ya awalnya sih sebenarnya nggak terima gitu kan. Tapi setelah takut karena kan belum kenal Jordan juga kan. Apalagi dia usianya jauh gitu, pasti udah macem-macem lah pikirannya gitu. Ya udah, karena udah jalan juga dan udah kenal orangnya, ya udah. Aku sih orangnya nggak mau ambil pusing sih orangnya ya. Kalau mami bahagia ya sok lanjut. Kalau enggak saya bilang ke mami tinggalin gitu. Ya nggak mau kayak gitu. Udah seperti biasa, kembali lagi seperti ibu dan anak. Apa ya, kalau sejauh ini yang aku kenal dengan Jordan itu orangnya baik sih, nggak aneh-aneh gitu ya. Dan buktinya kita sekarang jalan bareng kan, sama mami bertiga, nggak ada yang macam-macam sih aku perhatiin sih. Sejauh ini aman lah. Kebetulan kan aku sekarang lebih sering dekat sama mami ya, lebih sering jalan sama mami. Kalau KPB, Bang Firgon udah jarang kan. Jadi aku yang lebih tahu kegiatan mami gitu.
kebetulan juga kan sekarang aku udah pindah, tadinya kan tinggal bareng sama Mami kan, sekarang udah pindah ke Bekasi karena kerjaan aku di sana. Jadi ya wajar lah, maksudnya gak ada teman Mami juga kan. Kalau misalkan memang ada yang datang dan dekat sama Mami, ya nggak apa-apa. Cuman mungkin bedanya karena kemarin itu sempat jadi bahan pembahasan orang di media kan, karena usia yang jauh. Tapi setelah aku kenal dia, tadinya sih nggak terima gitu. Sama juga kayak Kak Feby, Bang Virgon gitu. Tapi ya udahlah gitu kan, karena dia juga baik, gak macem-macem. Itu menurut penelitian saya. Kemarin kan waktu itu kan sebelum adanya huru hara ini, aku selalu curhatnya sama si anak Mami yang perempuan. Tapi setelah ini, alhamdulillahnya aku bersyukur banget sama Robiko yang sudah baik banget, yang sudah nerima saya gitu kan, untuk menjalin kasih sama ibundanya juga. Ya saya sih sangat terima kasih juga sama Robiko, udah ngertiin perasaan saya juga, sudah ngertiin, udah tahu karakter saya seperti apa. Ya jadi pokoknya kita setiap mau hangout kemana-mana kita tuh selalu bersama juga sama si Robiko. Tapi ini jangan mempertunjukkan hal-hal yang nggak pantas gitu loh ke orang banyak gitu. Jadi kan jadi apa ya? Jadi bikin malu gitu. Itu yang harapannya itu sih. Kalau masalah Mami mau berkarya, Mami mau berkarya silakan, tapi konteksnya jelas gitu antara ibu dan anak, dan kemesraannya juga jangan seperti itu. Kalau misalkan memang lu memang mau jalan sama Mami gue dan lu memang serius, gak aneh-aneh, silakan. Tapi kalau nanti suatu saat gue tahu lo aneh-aneh, ya lo harus berhadapan sama gue. Perayaan Natal tahun ini jelas berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Setidaknya itulah yang dirasakan Eva Manurung. Kecewa, marah, dan sedih. Semuanya kini sedang Eva rasakan. Berbagai permasalahan timbul dan tenggelam mengiringi perjalanan Eva. Bahkan, Eva harus menerima kenyataan jika dirinya harus berselisih tajam dengan anak-anaknya. Lantas, seperti apa perbedaan Natal tahun 2023 ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Dan apa makna Natal tahun ini bagi seorang Eva Manurung? Ya ada gembira, ada sedih, ada macam-macam dah di hati. Tahun kemarin kita di keluarga kumpul, masih tukeran kado, masih yang ketawa-ketawa, bercanda. Kali ini di 2023 kehilangan momen ya, Nak? Iya, betul. Kehilangan momen. Ada yang ulang tahun kita nggak bisa, ada yang ini, udah gitu deh ininya. Jadi memang 2023 ini tahun yang sangat membuat ini ya mental down, tapi dan sangat punya sesuatu yang istilahnya selama ini pintu tertutup akhirnya terbuka. Nah setelah terbuka nanti ini apa yang harus kita lakukan kan gitu. Hendaknya kita, harapan saya nih ya untuk keluarga semua tanpa terkecuali, terutama untuk anak-anak saya dan cucu saya, ayo kita lakukan hal yang lebih positif lagi, yang lebih oke lagi, supaya di 2024 semua satu keluarga sama-sama maju, sama-sama positif untuk melangkah ke depan dan tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini. Makanya karena aku kan orangnya kan identik sama yang kalau udah punya pasangan itu kita pasti harus support, kasih sayang kita tuh mesti harus kita buktiin. Jangan pas senangnya doang kita ada, tapi kalau misalkan susah kita mesti harus sama-sama saling support. Itu prinsip aku tuh seperti itu. Ya, gelombang kehidupan itu memang seperti itu. Turun, naik, turun, rata, datar, turun, naik, menjulang. Memang seperti itu. Jadi ya memang ya harus siap sih. Kurang apa saya daunnya kemarin itu ya. Kalau orang bilang kena mental, saya kena mental. Tapi saya juga nggak mau terpuruk, ya kan? Haruslah diikutin gelombang kehidupan ini. Kita kan nggak pernah tahu ya, tahun depan apakah di hari Lebaran, di hari Natalan, apakah kita masih diberikan nafas kehidupan sama Tuhan, kita juga nggak tahu. Bener nggak? Apakah kita sampai, kan belum tentu kita bisa berkumpul, belum tentu kita bisa ketemu tatap muka lagi. Itulah momen-momen itulah
pergunakanlah momen-momen baik ini gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu umur. Udahlah yang kayak gitu-gitu cukup lah. Mami kan juga udah tua, Mami harus tunjukkan juga kalau Mami tuh bener-bener bisa dihargain gitu. Mami kan juga udah tua, Mami harus tunjukkan juga kalau Mami tuh bener-bener bisa dihargain gitu. Aku nggak tahu lagi mau ngomong apa. Aku cuma minta sama Tuhan di 2024 yang kemarin aku rasain semua sedih tuh di 2024 nanti fine, happy, and all clear. Aku maunya kayak begitu, ya kan? Aku mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Walaupun kita merasa sedih, ada juga hal yang membuat kita memutar pikiran gitu. Dulu juga kita masih muda kan, masih egois dan penuh emosi kan. Mudah-mudahan bergulirnya waktu, tambah hari makin dewasa, makin memahamilah tentang kehidupan itu seperti apa. Hubungan Eva dan Jordan tidak hanya menyoal usia saja. Yang menarik perhatian publik tidak juga mengenai perseteruannya dengan Feby Carol, tetapi juga menyangkut keyakinan keduanya yang berbeda. Beredar kabar jika Eva sempat mempertimbangkan untuk mengikuti jejak Virgon menjadi mu'alaf. Ya, seperti diketahui, Jordan Ali merupakan seorang Muslim. Lantas, benarkah Eva akan hijrah menjadi mu'alaf? Dan seperti apa pula keduanya menyikapi perbedaan tersebut? Kalau dari aku sih kayaknya gimana ya, ada pasangan yang beda agama, beda keyakinan. Dan ini tuh sesuatu banget, biasanya kan nggak pernah yang ngalamin seperti ini, tapi sekarang kan ngalamin tahun ini. Jadi berwarna ya? Jadi berwarna juga, jadi kita sama-sama saling toleransi juga, support ya. Sama-sama saling support, menghargai, ya kan. Ya pokoknya seneng aja sih. Ya warna baru sih, warna baru, tapi selama ini juga kan saya support juga. Ketika maghrib kita ada di tengah jalan, dia minta berhenti, kita mau sholat, aku anterin juga kan gitu. Emang gini, agama itu mengajarkan orang jadi baik ya. Kenapa enggak kita support, ya kan? Baik menurut versi masing-masing kan gitu. Jadi kayaknya sih nggak ada yang ngajarin, "Woi begini begitu", nggak ada ngajarin kayak gitu ya kan. Itu sih orangnya. Kalaupun ada terjadi hal-hal yang aneh, itu person kali ya. Gitu. Kalau Tuhan ngajarinnya pasti yang baik-baik. Setiap kita mau hangout kemana-mana, walaupun kita lagi di mall juga kan, "Mi, mohon maaf aku mau sholat dulu ya", aku bilang gitu. "Oh, Mami ngertiin, Mami nungguin aku juga", ya seperti itu. Jadi kita sama-sama saling menghargai dan sama-sama saling menghormati. Biarlah Tuhan yang menyusun. Kita ini siapa? Emang kuat dan hebat kita udah sampai di mana? Kita selalu bilang, ya kan kata Tuhan, Dia ciptakan kita, Dia kasih kebebasan sama kita, tapi kan semuanya ada batas-batas tertentu yang Dia kasih sama kita. Rule-rule yang harus kita patuhi. Nah, itu aja sih. Mudah-mudahan ini pintu untuk baik. Bisa saling mengampuni, memaafkan, terus menerima kekurangan masing-masing. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.